Jika kita menyebut 3 pohon buah yang paling sering muncul dalam Alkitab, maka yang terlintas adalah pohon anggur, pohon zaitun, dan pohon ara. Buah anggur diperas menjadi anggur, dan buah zaitun menghasilkan minyak yang berharga. Kedua tanaman ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan biasanya ditanam serta dilawat secara khusus di kebun atau perkebunan. Berbeda dengan itu, pada zaman Alkitab, pohon ara tumbuh sangat umum. Orang yang lewat dapat memetik dan memakan buahnya, sehingga nilainya tidak setinggi anggur atau zaitun. Karena itu, menanam pohon ara di tengah kebun anggur dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak lazim dan kurang bernilai dari sudut pandang pertaniannya. Beberapa orang datang kepada Yesus dan memberitakan tentang orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus, sehingga darah mereka bercampur dengan kurban yang mereka persembahkan. Menanggapi hal itu, Yesus berkata bahwa mereka bukanlah orang yang lebih berdosa daripada orang Galilea lainnya. Ia juga menyebut peristiwa 18 orang yang mati tertimpa menara di Siloam dan menegaskan bahwa mereka tidak lebih bersalah daripada orang lain di Yerusalem. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah di kebun anggur. Ketika pemilik kebun hendak menebangnya, pengurus kebun memohon agar pohon itu diberi kesempatan 1 tahun lagi. Setelah itu, Yesus juga menyembuhkan seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki ular yang membuatnya sakit dan bungkuk, meskipun peristiwa itu terjadi pada hari Sabat. Orang-orang yang menceritakan tragedi tersebut kemungkinan memandangnya sebagai akibat dosa yang besar. Namun Yesus menolak cara berpikir seperti itu. Ia mengarahkan perhatian mereka kepada diri mereka sendiri dengan peringatan yang jelas. Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Melalui perumpamaan pohon ara, Yesus menegaskan bahwa manusia sedang hidup dalam masa kesempatan. Allah menunda penghakiman dan masih memberi waktu untuk bertobat. Namun, banyak orang tetap keras hati, bahkan mereka yang menyaksikan karya kasih Allah masih bersungut-sungut ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Pohon ara yang ditanam di kebun anggur melambangkan seseorang yang menempati tempat anugerah tetapi tidak menghasilkan buah. Dalam hukum Israel, pohon yang baru ditanam tidak boleh diambil buahnya selama 3 tahun, dan pada tahun keempat buahnya dipersembahkan kepada Allah. Artinya, pemilik kebun telah bersabar menunggu selama bertahun-tahun. Kesabaran yang panjang ini menggambarkan kesabaran dan kasih Allah. Pohon ara itu melambangkan kita. Kita ditempatkan dalam anugerah Allah, dan sekalipun hidup kita belum berbuah, Ia masih memberi kesempatan. Karena itu, kita dipanggil untuk mengingat kasih dan kesabaran Tuhan, serta hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah sebelum waktu penghakiman tiba.